Malam semuanya, perkenalkan nama saya Wuri Handayani. Saya dosen di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dalam video ini saya akan mendiskusikan mengenai analisis CVP atau Cost, Volume, dan Profit. Ada beberapa tujuan pembelajaran dari topik ini sehingga mahasiswa akan mampu satu, menghitung titik impas atau break-even point, baik dalam unit maupun nominal. Yang kedua adalah menghitung jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai target laba tertentu. Yang ketiga, bagaimana menerapkan analisis CVP ini dalam perusahaan yang memiliki produk lebih dari satu. Dan yang terakhir, bagaimana menentukan mengenai risiko dan ketidakpastian terhadap profit yang diterima oleh perusahaan. Jadi kalau kita melihat analisis CVP ini, analisis CVP merupakan alat yang digunakan untuk mengestimasi bagaimana perubahan dalam biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel, harga jual, dan volume penjualan terhadap laba. Fokusnya bisa kita lihat dalam slide berikut ini. Ada beberapa alasan mengapa CVP itu penting. Yang pertama adalah CVP akan mampu membantu manajemen menentukan titik impas atau BEP. BEP ini akan bisa digunakan sebagai basis apakah perusahaan ini sudah mendapatkan untung atau masih mengalami kerugian. Yang kedua, bahwa CVP itu juga akan membantu untuk mengevaluasi adanya perubahan biaya, baik biaya tetap maupun variabel, terhadap BEP. Yang ketiga, bahwa CVP itu juga akan mampu mengevaluasi bagaimana perubahan dalam biaya, harga jual, volume penjualan terhadap laba. Dan yang terakhir, bahwa CVP ini akan membantu manajemen untuk melakukan analisis sensitivitas. Jika ada satu yang dirubah, sedangkan yang lain tetap, maka apa yang terjadi perubahannya, baik dari BEP maupun dari laba perusahaan secara keseluruhan. Nah, dengan demikian, maka analisis CVP ini akan berfokus pada beberapa aspek, yaitu pertama, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya penjualan administrasi variabel. Nah, berikutnya juga biaya tetap overhead dan biaya penjualan serta administrasi tetap untuk perusahaan. Sebelum kita mengikuti bagaimana BEP, maka ada beberapa konsep penting yang perlu dipahami untuk melakukan analisis CVP ini. Pertama adalah konsep mengenai laba operasi. Jadi laba operasi adalah selisih dari total penerimaan dari penjualan dikurangi dengan total beban yang digunakan untuk operasi sehari-hari. Konsep kedua yang penting adalah margin kontribusi atau contribution margin. Margin kontribusi adalah jumlah yang tersisa dari penerimaan penjualan setelah dikurangi dengan total biaya variabel. Artinya bahwa margin kontribusi ini akan digunakan untuk mengcover biaya tetap. Dan jika masih ada kelebihan, maka margin kontribusi ini akan menghasilkan laba. Berikut ini adalah laporan laba rugi yang menggunakan format margin kontribusi. Pertama diawali dengan penjualan, lalu dikurangi dengan biaya variabel. Dalam hal ini, biaya variabel adalah semua yang bentuknya variabel, terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya penjualan serta administrasi variabel. Dari total variabel cost ini,
maka akan mendapatkan total margin kontribusi. Berikutnya akan dikurangkan dengan total biaya tetap yang terdiri dari biaya overhead tetap dan juga biaya penjualan dan administrasi tetap, di mana kemudian kita akan mendapatkan operating income atau laba operasi dari perusahaan dengan menggunakan format margin kontribusi. Berikut ini adalah format secara umum, yaitu dimulai dengan penerimaan penjualan, biaya variabel akan menjadi margin kontribusi, dikurangi dengan biaya tetap akan mendapatkan laba operasi. Lalu bagaimana hubungan antara biaya tetap dan margin kontribusi terhadap laba operasi? Kita lihat dalam slide berikutnya. Jika margin kontribusi itu masih dapat mengcover biaya tetap, maka perusahaan akan menghasilkan laba. Tetapi jika margin kontribusi hanya bisa mengcover biaya tetap, maka dalam kondisi ini perusahaan ada pada titik impas atau BEP. Berikutnya adalah kalau biaya tetap ini melebihi margin kontribusinya, maka dalam hal ini perusahaan akan mengalami kerugian. Secara umum bahwa kalau biaya tetap kurang dari margin kontribusi, maka perusahaan akan menghasilkan laba. Jika biaya tetap sama dengan margin kontribusi, maka akan menghasilkan titik impas. Dan jika biaya tetap lebih dari margin kontribusi, maka perusahaan masih mengalami kerugian. Kita akan melihat bagaimana rumus untuk margin kontribusi ini. Secara umum, margin kontribusi total itu bisa dilihat dengan rumus penjualan dikurangi dengan total biaya variabel. Kalau kita ingin menghitung margin kontribusi per unit, maka kita bisa menghitung dari harga per unit produk dikurangi dengan biaya variabel per unit untuk mendapatkan margin kontribusi per unit. Kita juga bisa mendapatkan rasio margin kontribusi dengan cara dua. Pertama, yaitu dari unit margin kontribusi dibagi dengan harga per unitnya, atau dari total margin kontribusi dibagi dengan total penjualan. Nah, ini adalah rumus untuk mendapatkan margin kontribusi. Konsep berikutnya adalah titik impas atau break-even point atau BEP. Nah, BEP ini merupakan tingkat aktivitas di mana volume penjualan itu akan menghasilkan penerimaan yang hanya bisa mengcover biaya tetap dan biaya variabel. Dengan kata lain bahwa total penerimaan akan sama dengan total biaya dalam titik impas. Atau dengan kata lain juga dikatakan bahwa BEP merupakan sebuah titik di mana laba perusahaan sama dengan nol. Hal ini terjadi karena total margin kontribusi sama dengan total biaya tetap. Bagaimana kita menentukan BEP? BEP dapat dihitung dengan dua cara, yaitu BEP dalam unit dengan cara total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Kalau kita ingin mendapatkan BEP dalam bentuk penjualan, maka BEP penjualan rumusnya adalah BEP unit dikalikan dengan harga per unit. Atau kita juga bisa menggunakan rumus yang lain untuk BEP unit, yaitu total biaya tetap, dibagi dengan margin kontribusi tetap.
Atau BEP dalam penjualan, kita bisa dapatkan total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Berikut ini adalah contoh untuk menghitung BEP. Jadi sebuah perusahaan menjual mesin dengan harga 400 per unit dengan biaya variabel 325 dan total biaya tetap 45.000. Nah, pertama adalah BEP unit yang sebelah kiri. Didapatkan dari total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Kita dapatkan bahwa untuk BEP unitnya dari hasil perhitungan ada 600. Artinya bahwa untuk mencapai BEP, perusahaan harus menjual sejumlah 600 unit. Berikutnya adalah BEP penjualan, yang rumusnya adalah total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Nah, dari hasil perhitungan, kita bisa mendapatkan bahwa BEP akan bisa tercapai jika perusahaan mencapai tingkat penjualan sebanyak 240.000. Hal ini sama dengan perhitungan harga jual dari mesin tersebut dikalikan dengan BEP dari unitnya. Konsep penting yang perlu dipahami adalah bahwa ada rasio biaya variabel atau variable cost ratio dan ada rasio margin kontribusi atau contribution margin ratio yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Perbedaan keduanya adalah rasio biaya variabel merupakan proporsi penjualan yang digunakan untuk mengcover biaya variabel. Sedangkan contribution margin ratio adalah proporsi penjualan yang digunakan untuk mengcover biaya tetap. Kita lihat rumus di sini bahwa rasio biaya variabel adalah total biaya variabel dibagi dengan penjualan. Atau kalau kita ingin menghitung per unit, maka rasio biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual. Nah, kalau kita menghitung margin kontribusi, maka rasio margin kontribusi adalah total dari margin kontribusi dibagi dengan penjualan, atau unit margin kontribusi dibagi dengan harga jual. Pada akhirnya, rasio biaya variabel ditambah dengan rasio margin kontribusi akan menghasilkan nilai 1. Jadi, kita bisa mendapatkan rasio masing-masing jika kita mendapatkan rasio salah satunya. Dengan mengurangkan dari 1, maka kita bisa mendapatkan rasio biaya variabel maupun rasio margin kontribusi. Konsep BEP itu juga bisa digunakan untuk menentukan berapa unit yang harus terjual jika perusahaan ingin mencapai target laba tertentu. Nah, rumus yang digunakan adalah total biaya tetap ditambah dengan target laba dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nah, kita lihat dari rumus yang paling atas bahwa pada kondisi BEP, target labanya sama dengan 0. Apapun yang ditambahkan dengan 0, maka akan menghasilkan angka tersebut. Jadi, ketika kita menghitung BEP dari unit yang harus dijual, maka rumus asalnya adalah total biaya tetap ditambah dengan 0 untuk target laba dibagi dengan margin kontribusi per unit. Atau rumus yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan total biaya tetap ditambah dengan laba, kemudian target laba dibagi dengan harga dikurangi dengan margin kontribusi per unit. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus yang sama.
Oke, berikut ini adalah contoh untuk mencari berapa unit yang harus dijual agar tercapai target laba tertentu. Dengan menggunakan contoh perusahaan yang sama yang menjual mesin dengan harga 400.000 per unit dan biaya variabel 325 serta total biaya tetap 45.000, maka kita diminta untuk mencari berapa unit yang harus dijual jika laba yang diharapkan sebesar 37.500. Nah, dengan memasukkan angka ini ke dalam rumus yang ada, maka jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai target laba sebesar 37.500 adalah 1.100 unit. Udah ya? Nah, berikutnya kita juga bisa mencari berapa angka penjualan yang diperlukan untuk mencapai target laba. Kalau tadi kita mencari unit yang harus dijual untuk mencapai target laba. Nah, sekarang kita menghitung berapa nilai penjualan yang diperlukan untuk mencapai target laba. Rumus yang digunakan adalah total biaya tetap ditambah dengan target laba dibagi dengan rasio margin kontribusi. Nah, ini yang merupakan perhitungan dengan menggunakan yang sama, contoh yang sama, yaitu perusahaan menjual mesin dengan harga 400 per unit dan biaya variabel 325, serta total biaya tetap 45.000, dengan target laba sebesar 37.500. Dari rumus yang ada, maka kita bisa mendapatkan bahwa untuk mencapai laba operasi 37.500, maka perusahaan harus mencapai tingkat penjualan sebanyak 440.000 dolar. Berikutnya adalah grafik dari CVP analysis. Nah, kita lihat di sini bahwa ada dua garis yang saling bertemu satu sama lain. Yang pertama adalah garis yang menunjukkan total revenue atau pendapatan. Dimulai dari titik nol, kemudian meningkat penerimaannya sejalan dengan jumlah unit yang terjual. Nah, berikutnya adalah garis yang merupakan total cost yang diawali dari angka 100 dan kemudian meningkat sejalan dengan peningkatan unit yang terjual. Dari pertemuan antara total pendapatan dan total cost pada titik di mana 20 unit terjual dengan nilai 200, maka disinilah kita bisa mendapatkan BEP-nya. Kalau kita lihat bahwa ketika total pendapatan lebih dari total biayanya, maka perusahaan akan mengalami keuntungan. Kita lihat dari area yang berwarna hijau, di mana garis total pendapatan itu di atas dari total biaya. Sebaliknya, di bagian yang sebelah kiri, ketika total biaya berada di atas garis total pendapatan, maka perusahaan mengalami kerugian. Jadi, disinilah kita tahu bagaimana pentingnya BEP ini. BEP ini akan bisa digunakan sebagai dasar bahwa kalau perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, maka setidaknya perusahaan harus mampu menjual di atas titik break-even point ini. Nah, dalam melakukan analisis CVP, ada beberapa asumsi yang harus dipahami.
bahwa pertama asumsinya fungsi penerimaan dan biaya dalam analisis ini sifatnya linier dan konstan sampai rentang tertentu. Yang kedua adalah bahwa harga jual dan biaya dapat diidentifikasi dengan pasti. Berikutnya asumsi yang ketiga bahwa seluruh unit yang diproduksi itu terjual sehingga tidak ada persediaan. Dan asumsi yang terakhir adalah bauran produk atau bauran penjualan itu dapat diidentifikasi dengan pasti. Nah, ini adalah asumsi yang digunakan dalam analisis CVP. Berikutnya adalah bahwa analisis BEP dapat digunakan juga untuk menghitung BEP pada perusahaan yang memproduksi lebih dari satu produk. Dalam hal ini, untuk menentukan BEP-nya, maka manajer harus mengestimasi bauran penjualan atau sales mix-nya, sehingga akan bisa didapatkan margin kontribusi secara keseluruhan dari produk yang dihasilkan, atau kita sebut sebagai margin kontribusi paket. Nah, di sini bauran penjualan atau sales mix itu adalah kombinasi relatif dari produk yang bisa dijual oleh perusahaan. Dari sini kita bisa mendapatkan BEP paket untuk produk yang lebih dari satu, maka prinsipnya sama, yaitu biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi paket. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa menentukan BEP dalam unit untuk perusahaan yang memiliki produk lebih dari satu. Kita menggunakan contoh perusahaan yang menjual mesin A dengan harga 400 per unit, di mana biaya variabelnya 325. Selain itu, perusahaan juga menjual mesin B dengan harga 800 per unit, yang biaya variabelnya 600. Total biaya tetap yang terjadi di perusahaan adalah 96.250, dan bauran penjualan adalah ketika perusahaan bisa menjual mesin A, 3 mesin A, maka perusahaan juga bisa menjual 2 mesin B. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung BEP paket untuk bisa menentukan BEP dari masing-masing produk. Ini adalah caranya. Pertama, kita membuat tabel yang berisi produk, harga jual dari masing-masing produk, biaya variabel per unit masing-masing produk. Selanjutnya, dari situ kita bisa mendapatkan margin kontribusi per unit, yaitu pengurangan dari harga dikurangi dengan biaya variabelnya. Selanjutnya, kita masukkan bauran penjualan yang sudah diidentifikasi, sehingga kita bisa mendapatkan margin kontribusi paket yang merupakan total dari margin kontribusi untuk semua produk yang ada. Jadi dari perhitungan ini kita bisa mendapatkan margin kontribusi paket itu adalah 625. Margin kontribusi paket ini yang kemudian akan digunakan untuk menghitung BEP paketnya. Yaitu di kotak yang sebelah kiri, BEP paket sama dengan total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi paket. Total biaya tetap sudah diketahui, margin kontribusi paket sudah kita hitung di tabel di atas, sehingga kita bisa mendapatkan BEP per paket atau BEP paket adalah 154. Nah, BEP paket ini kemudian akan kita gunakan untuk menentukan BEP dari masing-masing unit dengan cara mengalihkan BEP paket ini dengan bauran penjualannya. Jadi kita akan mendapatkan untuk BEP mesin A, itu BEP paket dikalikan dengan bauran penjualan mesin A. 154 dikalikan dengan 3.
Demikian juga dengan mesin B. Dengan demikian, kita bisa menghitung BEP unit masing-masing dengan cara menghitung margin kontribusi dari masing-masing dikalikan dengan bauran penjualan untuk mendapatkan BEP paket. Nah, selain menentukan berapa BEP dalam unit untuk multi produk, maka BEP dalam penjualan juga bisa dihitung untuk multi produk. Berikut ini adalah contoh bagaimana perusahaan yang sama menjual mesin A dan B dengan total penjualan sebesar 1.120.000 dan biaya variabel 870.000 dengan biaya tetap sebesar 96.250. Nah, BEP penjualannya bisa kita dapatkan dari rumus total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Semua angka kita masukkan sehingga kita bisa mendapatkan bahwa BEP penjualan untuk multi produk ini dapat dicapai jika perusahaan menjual sebanyak $431.228. Nah, selain menentukan BEP, maka analisis CVP juga akan membantu manajer dalam mengelola risiko dan ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan. Risiko dan ketidakpastian ini bisa disebabkan karena perubahan harga, adanya ketidakpastian, adanya perubahan biaya variabel, adanya perubahan biaya tetap, yang kemudian keempat-empatnya akan membawa risiko yang berbeda dari perusahaan. Ada dua metode untuk mengukur risiko ini. Yang pertama yaitu margin of safety, yang kedua adalah operating leverage. Pertama, margin of safety ini mengacu pada tingkat penjualan di atas atau di bawah BEP. Di sini kita bisa mendapatkan MOS untuk unit maupun penjualan, sama seperti BEP. Pertama, dari sisi MOS per unit adalah penjualan dalam unit dikurangi dengan BEP dalam unit. Sedangkan MOS dalam penjualan, yaitu penjualan dalam nominal, dikurangi dengan BEP dalam nominal. Selanjutnya kita juga bisa mendapatkan MOS penjualan, itu dari MOS per unit dikalikan dengan harga jual. Atau kita bisa mendapatkan rasio MOS dari MOS dibagi dengan penerimaan penjualan. Intinya adalah bahwa dengan mengetahui MOS ini, maka kita bisa mendapatkan data bahwa semakin tinggi MOS-nya, semakin tinggi penjualan atau unit di atas BEP-nya, maka perusahaan ini dikatakan semakin rendah risikonya, karena dia bisa mendapatkan laba dari sana. Ini adalah contoh bagaimana menentukan MOS per unit dan penjualan. Dengan informasi yang ada, maka MOS per unit adalah 400 unit, dan MOS penjualan adalah 160.000. Metode yang kedua adalah operating leverage atau OL, yang menunjukkan proporsi biaya tetap dalam struktur biaya perusahaan. Nah, operating leverage ini menunjukkan proporsi dari biaya tetap dibandingkan dengan biaya variabel. Intinya adalah bahwa kalau perusahaan memiliki proporsi biaya tetap yang tinggi, maka dia akan cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi karena memiliki kewajiban yang tidak bisa dihindarkan. Kita bisa mendapatkan degree of operating leverage dengan rumus total margin kontribusi dibagi dengan laba operasi. Nah, berikutnya dari degree of operating leverage ini, kita bisa mendapatkan operating leverage-nya
yaitu degree of operating leverage itu sendiri, dikalikan dengan perubahan persentase penjualan. Ini adalah contoh, perusahaan menargetkan 1.000 unit mesin dengan harga jual 400 per unit dan biaya variabel sebesar 325 dengan biaya tetap 45.000. Nah, dalam perhitungan sebelumnya diketahui bahwa laba operasi mencapai 30.000. Di sini kita bisa mendapatkan degree of operating leverage dari perusahaan ini adalah 2,5 dengan memasukkan angka-angka dalam rumus yang ada. Berikutnya bagian terakhir dari topik ini adalah analisis sensitivitas, yaitu analisis yang mencoba untuk melakukan simulasi perubahan harga dan biaya terhadap laba. Bisa perubahan dalam harga jual, perubahan di biaya tetap, maupun perubahan di biaya variabel. Nah, di sini kita bisa lihat ada BEP unit, rumusnya adalah biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Di sini biaya tetapnya 500, maka BEP-nya sebesar 250. Dengan asumsi biaya variabel 1 dan harga sebesar 3. Jika terjadi kenaikan biaya tetap, seperti contoh di sini 350, maka BEP-nya pun terjadi kenaikan sebanyak 425. Ini kalau terjadi perubahan di biaya tetap. Selanjutnya, kalau terjadi perubahan di biaya variabel dengan asumsi yang sama, biaya yang lain sama, maka BEP per unit dari 250 dengan biaya variabel per unit 1, maka BEP-nya akan meningkat menjadi 303. Artinya bahwa perubahan biaya variabel ini akan menyebabkan bagian penjualan harus bekerja lebih ekstra karena untuk mencapai BEP, maka jumlah unit yang diperlukan untuk dijual itu semakin tinggi. Demikian penjelasan saya mengenai perilaku biaya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.